teman-teman ya. Oke. Ya, untuk layar Excel saya, audio saya bagaimana? Apakah sudah tertangkap dengan baik di layar Anda? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Lancar, Oke, Bu. baik. Lancar, terima kasih. Ya. Jadi saya perkenalkan dulu kayak materi aja ya. Materi setelah apa namanya ya? UTS ya. Materi setelah UTS. Materi setelah UTS itu ada 4 ya, 4 yaitu pertama adalah branch accounting. Terus kemudian yang kedua yaitu consignment. Terus kemudian berikutnya adalah apa ya di sini ya? Oh, partnership ya, partnership. Terus kemudian yang keempat itu adalah corporate. Ini ya, corporate liquidation. Oh ya, background saya belum saya ganti ya. Sebentar ya. Tadi pagi ada acara itu, Mas ya. Nah, gini ya Mas ya, Mbak ya. Jadi untuk bahan setelah UTS itu ada 4 bab. Ya, pertama akuntansi cabang, akuntansi konsinyasi, akuntansi apa namanya? Pembubaran partnership, persekutuan dan pembubaran korporasi. Nah, ini harus kita selesaikan dalam 7 pekan ya, 7 pertemuan ya. Berarti nanti ada satu bab yang ini agak cepat ya, barangkali nanti partnership ya, consignment kali ya, consignment ini mudah-mudahan bisa lebih cepat ya teman-teman ya. Baik. Nah untuk menghemat waktu, sekarang saya masuk ke branch accounting. Ya di sini nanti ya teman-teman ya, masuk ke materi yang pertama, yaitu branch accounting. Oke ya. Barangkali teman-teman ya pernah mendengar branch ya, namanya branch atau cabang ya. Ya. Kebalikan dari cabang itu ada yang namanya kantor pusat ya, teman-teman ya di sini nanti ya. Jadi ada istilah yang namanya kantor pusat atau istilahnya di sini nanti adalah home office ya. Nanti saya sering menyebutnya HO gitu ya teman-teman ya. Nanti kalau ada itu Budia ngomong apa gitu ya, HO home office kan gitu ya, home office. Terus kemudian ya home office itu adalah merupakan ya memang kantor pusat ya, pusat dari pengendalian operasi perusahaan. Terus kemudian perusahaan itu kalau memperluas operasi ya di sini nanti dia akan apa ya mendirikan atau membentuk cabang, kantor cabang gitu ya, kantor cabang. Nah, seperti ini. Oke. Ya. Nah, cabang ini ya kan namanya juga perluasan ya teman-teman ya. Cabang ini bisa jadi beda kecamatan, kalau kita bilang wilayah kecamatan ya, kan gitu ya, beda kecamatan, kemudian beda kota, dalam arti kota yang beda kabupaten, kan gitu ya, beda provinsi, beda pulau, beda negara, beda benua, kan gitu ya. Kalau beda planet kayaknya belum ada, kan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini nanti ya, satu perusahaan itu bisa jadi punya lebih dari satu cabang ya, teman-teman ya. Ya, berarti home office-nya 1,5 ya, seperti ini. Ya. Nah, kalau misalnya Anda lihat yang cabang ya, akuntansi cabang itu misalnya kalau Anda lihat misalnya perbankan ya, Mas ya, Mbak ya. Kalau perbankan kan gitu ya, itu kan banyak cabangnya ya. Banyak mereka memperluas operasinya itu misalnya kayak BRI kan gitu ya. Kalau Anda lihat cabangnya itu sampai pelosok ya, sampai pelosok desa kan gitu ya, pelosok pulau barangkali kan gitu. Nah, ini ya. Nih. Ya. Nah, seperti ini Mas dan Pak operasinya. Nah, mereka ini ceritanya adalah berada dalam satu apa ya, perusahaan ya. Nah, di sini kita sudah tidak membahas mengenai apa yang namanya ya, parent dengan siapa namanya subsidiary kan gitu ya. Kalau parent dengan subsidiary itu adalah berada di beda perusahaan, tapi kalau
kantor pusat dan cabang ini adalah dalam satu perusahaan. Tadi saya mencontohkan BRI. Kalau misalnya Anda lihat waralaba makanan itu contohnya yang paling gampang ya, misalnya KFC, McDonald kan gitu ya, Pizza Hut ya, dan macam-macam. Anda bisa menyebutkan lebih banyak lagi. Nah, seperti itu. Nah, mereka itu punya cabang-cabang seperti itu, Mas dan Mbak. Kita tidak bicara mengenai kepemilikan setiap cabang, tetapi kita hanya bicara dari sisi akuntansinya saja, kan gitu ya. Nah, kalau kita bicara sisi akuntansi, di sini nanti adalah kita bisa melihat bagaimana aktivitas untuk setiap cabang. Gitu ya, di sini nanti ya. Jadi di sini nanti adalah, ya Mas ya Mbak ya, sebentar. Di sini nanti ya. Jenis transaksi ya, jenis transaksi yang dilakukan ya oleh home office ya dan branch. Nih Mas dan Mbak ya. Satu, yaitu mereka ini ya melakukan transaksi apa ya? Transaksi dengan pihak luar. Dengan pihak luar ya, pihak eksternal. Di luar siapa namanya? Di luar cabang. Pihak eksternal itu misalnya siapa Mbak di sini? Mbak pemasok. Kemudian di sini nanti kreditor. Kemudian siapa namanya pelanggan DSP kan gitu ya, penyedia jasa dan lain-lain ya. Sebagai contoh ya Mas ya Mbak ya di sini ya, home office ataupun branch kan gitu ya, home office dan branch menjual gitu aja ya, menjual kan gitu ya, menjual barang dagang. Oke. Senilai misalnya 100 juta dan 40 juta ya secara berurutan. Nah, seperti ini. Artinya ya kantor pusat dan juga cabang itu dia melakukan transaksi secara terpisah. Nah, di sini nanti ya Mas ya Mbak ya. Sehingga home office maupun cabang itu nanti membuat jurnal masing-masing. Yang Anda sudah tahu ya di sini nanti ya, kalau menjual barang dagang, anggap saja di sini penjualannya atau sistem persediaannya itu dia menggunakan periodik ya teman-teman ya, bukan perpetual ya. Gitu ya, kita asumsikan gitu aja ya. Sehingga di sini nanti adalah ya di sini tadi 100 ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah jurnal untuk si siapa? Kantor pusat. Kemudian branch ya, ini juga membuat jurnal yang sama, yaitu dia juga melakukan penjualan. Kalau dia melakukan penjualan, maka di sini nanti apa? Oke, ya. Maka di sini nanti dia akan mencatat jurnal ya yang dari aktivitas atau transaksi yang dia lakukan sendiri. Nah, ini Mas dan Mbak. Jadi dia bisa mencatat transaksi yang dia lakukan bersama dengan pihak lain di bukunya masing-masing. Ini contoh saja ya, contoh. Terus kemudian berikutnya adalah apa di sini? Ya contoh yang berikutnya itu misalnya supplier ya. So kalau supplier itu adalah ya di sini nanti gini. HO biar ini aja ya, ringkas aja ya. Branch membeli barang dagang dari pemasok ya, pemasok. Maksudnya pemasok yang berbeda ya. Ya, maksud saya transaksi mereka itu sama-sama beli dari pemasok, tapi pemasok yang berbeda. Kan gitu ya. Tapi transaksinya sama. Di sini nanti seharga ya misalnya berapa nih Mbak? Misalnya Mbak 60 juta dan misalnya 20 juta Mbak. Ya di sini ya. Secara berurutan respectively kalau misalnya Anda pakai bahasa Inggrisnya. Nah, transaksi ini nanti akan dicatat secara mandiri, baik oleh siapa namanya, cabang ataupun oleh si pusat, cabang atau pusat, betul ya, berarti ya. Misalnya kalau ini masih apa, masih utang ya, terutang ya, berarti purchase pada AP. Kalau misalnya sudah dibayar tunai, berarti purchase pada cash.
Nih ya. Oke, di sini nanti adalah sebesar 40 juta. Betul ya? 40 atau 60? Oh, 60. ternyata 60, Mbak. Oke. Nah, seperti ini Mas dan Mbak. Ini kalau saya pakai apa namanya? Kalau saya pakai periodik ya. Nanti kalau Anda pakai perpetual ya nanti tinggal menyesuaikan jurnalnya ya, teman-teman ya, kan gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya Mas dan Mbak ya, contoh-contohnya ya, contoh-contoh termasuk juga saya kasih contoh satu lagi kan gitu ya, yaitu HO dan branch kan gitu ya, membayar apa di sini, membayar gaji ya, karyawan masing-masing kan gitu ya, karyawan kan gitu ya, sebesar ya HO membayar gaji karyawannya misalnya 45 juta Mas dan Mbak. Saya ingat dulu branch ya, di sini nanti membayar berapa nih gaji karyawan. Nah, ini kalau saya pisahkan satu-satu itu kalimatnya nggak praktis begini ya, tapi nggak apa-apa lah ya, 15 juta gitu ya, tunai. Nah, tunai gitu ya. Berarti di sini nanti ya mereka mencatat ini dalam bukunya masing-masing. Nah, seperti ini Mas dan Mbak. Berarti di sini nanti adalah salaries kan gitu ya, salaries expense. Ya, kalau tunai berarti langsung cash ya, atau boleh payroll juga tidak apa-apa, tapi saya menggunakan salaries expense pada cash. Gitu ya. Untuk kantor pusat sebesar berapa Mbak Mas semuanya? 45 juta. Oke ya. Terus kemudian berikutnya adalah untuk siapa namanya ya? Untuk cabang, loh kebanyakan nolnya ya. Oke, saya tumben semangat ngasih nol banyak ya, kan gitu ya. Ya, iya. Ini gara-gara kalau ketemu sama Oka itu Oka senyum-senyum aja, Kak. Kamu kalau ngadep ke layar itu senyum-senyum itu senyum-senyum ke saya atau senyum-senyum ke layar yang lain, Kak? Ke Ibu, Bu. Oh iya, udah. Biarin saya GR ya, Kak ya. Iya. Ya. Iya, betul. Membuat saya GR itu kadang-kadang bermanfaat juga, Kak. Biar saya senang maksudnya gitu ya. Nggak Ya. taunya dia senyum-senyum sama layar yang lain kan gitu ya. Tiwas GR, Kak, kan gitu ya. Enggak kok, Bu. Fokus saya. Aku ya ngerti oh Kak, aku paling ya ngomong iyalah kan gitu ya. Kadang-kadang kan apa yang membuat kita sakit hati kan tergantung persangkaan kita ya Kak ya. Mendingan kita bahagia aja ya. GR ya apa-apa, yang penting bahagia. Iya. Iyalah kuliah di siang-siang kayak gini mah happy-happy aja ya. Gitu ya. Oke. Baik, transaksi yang kedua yaitu alokasi apa ya, alokasi beban atau pendapatan dari siapa ya namanya, dari kantor pusat ke cabang atau sebaliknya. Nah sini Mas dan Mbak, kalau transaksi di atas ya Mas dan Mbak ya, kalau transaksi di atas ini mungkin jurnalnya masih biasa gitu kan ya, teman-teman bisa lihat ya jurnalnya biasa kan gitu ya. Ya memang saya mulai dari yang gampang dulu kan gitu. Ya kan? Ya. Nah, di sini saya contohkan ya teman-teman ya, saya contohkan di sini apa ya? Pertama adalah ya yang lazim terjadi antara kantor pusat dengan cabang. Di sini nanti adalah membayar beban iklan. Kalau saya bilang biaya iklan itu kayaknya Anda itu agak sensitif kan gitu ya. Oke. 50 juta ya. Di mana iklan ini ya dinikmati oleh semua cabang. Ya. Kira-kira itu dia punya berapa cabang ya? Misalnya dia punya 4 cabang Mas dan Mbak. 4 cabang ya. Oke. Nah, seperti ini. Terus kemudian yang kedua, kantor pusat ya mengalokasikan beban iklan ya TSB tersebut ke semua cabang. Karena kan cabang ini kan menikmati penjualannya kan ya gitu ya, semua cabang ya di sini nanti termasuk HO kan gitu ya, berarti dibagi 5 ya, kan cabangnya 4 kan gitu kan ya.
gitu ya, untuk ditandingkan ke penjualan masing-masing. Ke penjualan MSG gitu ya masing-masing. Nah, seperti itu. Nah, gini Mas dan Mbak. Nah, ini mulai muncul nih ya, khasnya apa? Khasnya akuntansi kantor pusat dan cabang. Oke ya, kita mulai dulu ya. Yang pertama yaitu apa hayo? Yaitu kantor pusat membayar dulu ya. Di sini nanti beban. Anda terbiasa dengan akun bahasa Inggris, advertising expense. Jangan pernah ada istilah prepaid advertising ya Mas ya, tidak ada prepaid advertising ya. Advertising itu walaupun dibayar di muka, dia langsung diakui sebagai beban. Dia tidak pernah masuk sebagai prepaid ya. Minta tolong ya nanti ya. Nah, oke, seperti ini teman-teman ya, ini pusat yang membayar. Pusat yang membayar terlebih dahulu ya, advertising expense pada cash. Nah, tentu saja di sini nanti branch itu tidak ada entry. Ya tidak. Ya, kan dia nggak bayar, kan gitu ya. Baru kemudian berikutnya adalah di sini nanti ya teman-teman ya, di sini nanti ada brand 1 gitu ya. Sebentar. Nah, seperti ini kan gitu ya. Brand 1, brand 2 kan gitu ya, brand 3, sebentar kok jadi kebablasan. Oke, kan gitu ya. Kemudian berikutnya adalah brand 4. Nah, gini ya. Terus kemudian pada apa? Pada advertising expense. Nah, ini dibebankan. Nah, berarti yang 50 juta ini dibagi berlima ya, 4 plus 1 ya nak ya, 4 plus 1. Nah, gitu Mas dan Mbak. Ya, ini kalau dipisah jurnalnya ya, ternyata dia tidak mau, kan gitu ya. Oke, kan gitu ya, oke, sebentar. Nah, seperti ini ya. Nah, baru mau dia. Oke ya. Gini ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Di sini nanti saya perkenalkan kepada Anda ada penggunaan akun yang namanya brands ya, brands ya. Nah, ini ya. Nah, sedikit cerita, akun brands ya, ini adalah merupakan akun yang digunakan oleh si kantor pusat untuk mencatat apa-apa yang dia berikan kepada kepada cabang. Nah, di sini ya. Jadi akun brands ini analog dengan investasi, akun investasi atau piutang. Gitu ya. Investasi dari HO di cabang, di branch ya, ini ya, di mana dia diperlakukan sebagai aset bagi kantor pusat dan dia memiliki saldo normal di sebelah debit. Jadi kalau saldo normal itu Anda masih tahu ya, bahwa saldo normal itu berarti bertambah di sebelah tempat dia berada, misalnya debit kan gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nih ya. Jadi kalau kalau dia memberikan apa-apa gitu ya, itu dicatatnya sebagai branch ya. Kalau dia memberikan berarti branch-nya di sebelah debit. Kalau dia menerima dari cabang berarti branch-nya itu di sebelah kredit. Nah, gitu Mas dan Mbak. Ya. Terus kemudian gini, atau ya jika jurnal di atas disatukan, kedua jurnal ya, jurnal di atas disatukan ya. Tapi saya menerangkannya tetap dari dari terpisah dulu kan gitu ya. Nah, kalau misalnya disatukan teman-teman nanti ya seperti ini Mas dan Mbak, sebentar ya. Nah, ini kalau nanti disatukan ya. Sebentar. Ini ya. Nah, di sini nanti adalah pada cash. Nah, ini kalau disatukan. Sebentar, ini adalah sebesar 10 juta ya berarti ya. Nah, ini. Ya.
Nah, tapi disatukan ini nanti kalau Anda sudah ini ya, kalau sudah mulai paham ya, nah, alurnya ya, nah gini. Nah, begini Mas dan Mbak ya, ini kalau apa namanya jurnal yang dibuat oleh si kantor pusat. Gitu Mas dan Mbak. Oke ya. Nah, sekarang saya masuk ke sini. Bagaimana ini ya untuk cabang 1 ya, misalnya ya di sini brand 1 dia akan mencatatnya adalah di sini nanti yaitu apa? Advertising expense pada, nah kalau cabang itu memiliki akun yang namanya home office. Nah, di sini ya. Nah, cabang berapa? Oh, misalnya yang mencatat adalah misalnya brand 1 misalnya ya. Brand 1 itu entah cabang di mana kan gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Maka dia akan mencatat yaitu advertising expense sebesar 10 juta. Di mana nanti advertising expense akan dicantumkan di laporan laba rugi, gitu ya. Ditandingkan dengan penjualan yang dihasilkan karena memanfaatkan biaya iklan atau utilisasi ya, utilisasi dari biaya iklan ini. Nah, seperti itu Mas dan Mbak. Branch 2 juga sama ya jurnalnya ya, tidak perlu saya apa namanya, tidak perlu saya ini ya. Kalau Anda masih ingat dulu belajar akuntansi pemerintah daerah, ini ya masih ingat ya akuntansi SKPD sama akuntansi PPKD ya. Yang belanja SKPD, yang bayar itu PPKD dengan mekanisme LS ya. Ketika ada belanja barang dan jasa, belanja modal kan gitu ya yang dilakukan oleh SKPD, kalau dengan mekanisme LS itu adalah apa? Ya, berarti yang bayar ke rekanan atau ke mitra transaksi itu adalah pihak PPKD. Ya, kalau di akuntansi pemerintah daerah dulu kan ada yang namanya RK SKPD, RK PPKD. Kalau Anda masih ingat ya, ya pura-puranya ingat aja lah ya, kan gitu ya daripada ini. Jadi akuntansi tersebut itu mengadopsi dari praktek akuntansi apa ya, praktek akuntansi pusat dan cabang ini, teman-teman. Ya, jadi di sini nanti ada akun home office. Ya, sama seperti yang apa tadi ya, branch tadi ya, teman-teman ya. Nah, kalau untuk yang home office, ini kalau ada buku yang mengatakan ini seperti liabilities, tapi kalau dalam persepsi saya ini look alike kan gitu ya, seperti apa namanya analoginya itu adalah dengan akun modal. Ya, akun modalnya si brand ya dari kantor pusat, dari KP ya, dari home office. Nah, gitu ya, HO atau kantor pusat. Bahwa dia nanti akan menjadi ekuitasnya siapa? Brands ya, dan tentu saja saldo normalnya adalah di sebelah apa Mbak Mas? Kredit. Nah, gini Mas dan Mbak, ini akun apa? Akun home office. Ini ya kenalan ya sama akun home office ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Ya, di sini ya, kan ceritanya kan branch ini punya advertising expense tanpa bayar, yang bayari kantor pusat kan gitu ya. Oke. Nah, contoh kalau Anda lihat kan kalau biaya iklan ya, kalau beban iklan itu kan biasanya mereka itu satu pintu ya. Satu perusahaan, satu merek, satu iklan. Ya, kalau misalnya Anda di kota Anda itu ada McD atau ada KFC, ada nggak misalnya apa ya? Misalnya Dinda mana Din? Kamu dari mana Din? Banyuwangi ya Din? Dari Bandung, Bu. Oh, dari Bandung, kirain dari Banyuwangi Din, gitu ya. Iya. Bandung lagi di lockdown ya Din? Iya, Bu. Ya, semoga sehat-sehat aja ya Din. Amin. Amin. Jangan keluar-keluar dulu ya Din. Iya, Bu. Iya. Ya, jadi kalau misalnya Dinda nih yang dari Bandung kan gitu ya, barangkali di Bandung itu kan banyak kuliner ya dan lain-lain ya Mas ya. Atau kalau yang secara nasional ya, skala nasional, skala internasional misalnya kan gitu seperti McD kan gitu ya, Pizza Hut. Itu kan mereka kalau beriklan kan satu pintu. Tidak ada misalnya ya McD misalnya jadi dia cabang Pasteur kan gitu ya, itu beriklan sendiri misalnya kan gitu ya, atau McD Bandung beriklan sendiri, McD Jakarta beriklan sendiri, kan tidak Mas dan Mbak. Makanya advertising ini memang apa? Dikelola secara terpusat ya, secara terpusat oleh si kantor pusat. Nah, gitu Mas dan Mbak.
ya. Tetapi biaya ini nanti akan dibebankan, dialokasikan ke semua cabang, semua kebagian. Karena nanti dalam laba rugi cabang itu juga harus ada advertising expense. Jadi bagi-bagi sharing pain and gain kan gitu ya. Baik, ini ya Mas ya Mbak ya sebagai contoh ya. Nah, ini contohnya teman-teman kan gitu ya. Termasuk juga ini saya kasih contoh lagi untuk yang transaksi yang kedua. Misalnya di sini nanti adalah kantor pusat memerintahkan cabang untuk membeli ya, misalnya membeli aset itu misalnya membeli peralatan yang akan dikirimkan ke kantor pusat, Nah, seperti ini. Yang beli cabang, Mas dan Mbak. Tetapi yang yang bayar itu adalah si cabang. Saya kebalik nggak ngomongnya? Ya, nanti ceritanya peralatan ini akan dipakai di kantor pusat, tapi yang suruh beli cabang, ya. Misalnya harganya 24 juta misal. Gitu ya, Mbak ya, Mas ya. Oke. Nah, ini bisa terjadi demikian ya, teman-teman ya. Oke. Berikutnya adalah di sini nanti apa? Nah, seperti ini ya. Home office, terus kemudian di sini nanti branch. Oke ya. Nah, di sini nanti adalah branch, dia pertama adalah equipment. Ya, kita beli dulu ya. Beli dulu seperti ini. Harganya berapa? 24 juta. Nah, seperti ini. Nah, ya. Boleh utang juga boleh lah, terserah kan gitu ya, equipment pada cash, equipment pada payable juga boleh. Nah, baru kemudian si cabang ini nanti akan mengirimkan ke kantor pusat, Mas dan Mbak. Nah, di sini gitu ya. Kalau nanti plus ongkir ya, ongkir itu nanti masuk ke dalam ini ya, masuk ke dalam di sini nanti equipment ya, atau di sini nanti cash kalau ada ongkirnya gitu. Tapi untuk sementara ini equipment-nya suruh jalan sendiri ya, tanpa itu ya, suruh dilempar gitu ya. Tanpa ongkos kirim. Maaf ya, maaf. Sehingga di sini nanti adalah ya di sini sebesar 24 juta. Nah, seperti ini. Ini ya, ini dikirimkan. Tapi tolong teman-teman, Anda kan biasanya suka menyingkat-nyingkat tuh, kan itu ya. 2 jurnal ini tolong jangan disingkat. Nanti jadi lucu. Ayo apa coba? Home office pada KS. Kan jadi terjemahannya jadi berbeda, Mbak, Mas. Ya tidak? Gitu ya. Terus kemudian home office di sini nanti akan mencatat jurnalnya yaitu equipment pada branch. Nah, seperti ini Mas dan Mbak. Misalnya dari branch berapa? Misalnya branch 1 misalnya. Nah, kayak gini. Gini Mas dan Mbak, karena si kantor pusat itu bisa memiliki equipment tanpa harus mengeluarkan uang secara langsung, yang bayari si cabang. Oke, gitu Mas dan Mbak. Contoh ya, di sini ya sebagai contohnya ya. Terus kemudian berikutnya ya, yaitu di sini nanti mengenai sebentar. Tadi nomor 2 ya, sekarang nomor 3. Yaitu tentang transaksi apa Kak? Transaksi aset tetap. Aset tetap ya. Nah, transaksi aset tetap ya, Mas ya, Mbak ya, di sini nanti ada yang namanya kebijakan desentralisasi. Desentralisasi akuntansi ya, desentralisasi akuntansi aset tetap. Maksudnya apa? Maksudnya adalah HO dan branch ya di sini nanti memelihara catatan akuntansi, catatan AKT gitu aja ya, aset tetap masing-masing. Aset tetap yang ya aset tetap MSG aja lah ya masing-masing ya gitu ya. Oke. Oke ya. Terus kemudian berikutnya adalah yang namanya sentralisasi. Nah, ini ya. Kalau sentralisasi akuntansi aset tetap ya, sini nanti teman-teman
hanya HO ya di sini nanti ya teman-teman ya, hanya HO yang memelihara catatan aset tetap, catatan akuntansi aset tetap. HO maupun yang digunakan di cabang ya, baik yang digunakan HO maupun ya, satu lagi gini aja ya, branch. Nah, seperti ini. Oke ya, teman-teman ya. Jadi ada dua ya. Bentar ya. Kita lihat ilustrasi transaksinya dulu. Ilustrasi transaksi. Yuk kita mulai. Kita mulai dulu ya. Kita mulai dulu. Pertama adalah apa? Ayo di sini gitu ya. Misalnya adalah kantor pusat dulu aja ya. HO membeli aset tetap ya. Misalnya apa di sini? Misalnya yang bisa dikirim itu kan ya peralatan ya atau bangunan ya. Peralatan aja ya, peralatan dengan harga misalnya 18 juta ya. Estimasi umur manfaat misalnya 6 tahun aja biar baginya gampang tanpa nilai sisa. Asumsi kita pakai strike line ya, nah ya strike line ya untuk penyusutannya ya, SL ya. Oke. Peralatan tersebut dikirim dan digunakan oleh cabang, misalnya cabang 2 misal. Oke Mas dan Mbak ya. Ya teman-teman ya. Ya mari kita lihat di sini. Pertama adalah kalau misalnya kita menggunakan sistem desentralisasi. Ya, desentralisasi akuntansi aset tetap maksud saya, ya. Bukan desentralisasi daerah loh ya. Ya. Nah, kalau desentralisasi berarti di sini nanti adalah pertama kita lihat untuk HO dulu. Jurnalnya gimana? Gimana Kak? Kira-kira jurnalnya Kak? Biar kamu nggak ngantuk Kak. Bisa tahu. Apa? Jurnalnya apa? Besar oka. Itu sudarnya Bu. Nah ini ya, ketika dikirim ke ke cabang, maka jurnalnya demikian teman-teman. Nanti kalau ada ongkos kirim, berarti nanti Anda tinggal menambah di sini cash. Nah, sini cash. Nih ya. Oke. Nih ya. Oke, ya. Dah, ya. Nah, itu saja, tapi saya anggap di sini tidak ada biar Anda tidak blunder dulu ya. Oke, seperti ini. Berarti equipment ini berpindah ke siapa namanya? Berpindah ke cabang. Ya, di sini ya, branch ya. Oke. Nah, ini ceritanya adalah kalau desentralisasi, teman-teman. Yaitu di sini nanti equipment pada apa? Pada home office. Yaitu sebesar 18 juta. Nah, seperti ini ya. Oke. Saya lanjutkan dulu ya. Bagaimana kalau penyusutan? Bagaimana pencatatan penyusutan? Oke, ini ya. Oke, bagaimana pencatatan penyusutan teman-teman kan gitu ya. Karena yang pakai sekarang kan branch ya, teman-teman ya. Yang pakai branch kan gitu ya, peralatan ini dipakai oleh branch, maka branch lah yang akan apa? Menyusutkan. Kalau kantor pusat apa? Kalau kantor pusat di sini nanti tidak menyusutkan depreciation expense ya pada ACC depreciation. Nah, ini ya. Oke, teman-teman. Oke, kita pakai ini tanpa nilai sisa 6 tahun. Nah, ini ya. Oke. Sehingga aset tetap ini nanti akan tersaji di neracanya branch ya dengan equipment ya di sini ya, akunnya equipment, kemudian pasangannya adalah accumulated depreciation, kemudian depreciation expense di sini nanti masuk ke dalam apa? Laba rugi. Nah, ini kalau desentralisasi. Nah, sekarang kalau bagaimana kalau
si pusat ini menggunakan sentralisasi akuntansi aset tetap. Nih ya. Oke. Bagaimana kalau ya ini ya, sentralisasi ya. Oke. Transaksinya masih sama ya, Mas ya, Mbak ya. Oke ya. Jadi di sini nanti adalah sentralisasi itu meskipun aset tetap ini ada di Ada di siapa ayo? Ada di branch ya. Pencatatannya adalah betul, pencatatannya terpusat di HO. Oke, kita copy dulu ya di sini ya. Nah, ini yang kita copy dulu. Nah, sampai sini sama teman-teman ya. Oke. Jadi HO kan HO yang beli ya, HO yang beli. Nah, tapi meskipun peralatan ini dikirim ke cabang ya, di sini tidak perlu dicatat jurnal pengirimannya. Gitu Mas dan Mbak. Gitu ya. Terus kemudian berikutnya adalah di sini nanti si kantor pusat ini nanti yang akan mencatat Kak? Di sini Kak, penyusutannya Kak. Nah, sini. Bu. Betul, iya. Loh, gitu. Dibagi 6 gitu ya. Nah, seperti ini. Dan kemudian apa Kak? Kemudian mengirimkan apa? Depreciation expense, betul. Nah, seperti ini. Depreciation expense ini nanti yang sekali lagi tadi saya berwanti-wanti kepada Anda, tolong jurnal ini jangan disederhanakan atau diringkas. Kan gitu ya. Nih ya. Oke. Kok tetap ini Bu? Kok tetap depreciation expense yang diinikan ke cabang? Ya iya, kan dia yang itu. Apa Kak namanya Kak? Yang menggunakan. Di sini nanti ini nanti tetap harus ditandingkan ke penjualan cabang ya meskipun akuntansinya tersentralisasi. Nah, kalau sentralisasi itu Anda perhatikan gini, cabang itu tidak punya Mbak Mas? Tidak punya catatan aset tetap. Gini ya, teman-teman ya, tolong dilihatin ya. Bahwa nanti kalau sentralisasi itu adalah si HO itu yang memelihara dan yang mencatat semua transaksi aset tetap ya termasuk di sini nanti untuk penyusutannya meskipun nanti dia memindahkan depreciation expense ini ke cabang. Nah, begitu teman-teman. Bedanya antara sentralisasi dengan desentralisasi. Ini ya, nanti bisa Anda lihat ya atas dan bawah ya. Nanti bisa kalau ada variasi-variasi soal nanti mohon untuk dipahami dulu ya konsepnya ya. Oke. Baik ya, teman-teman. Oke, ya. Ini untuk aset tetap ya. Sekarang kita lanjut ya. Lanjut ke mana, Bu? Ya, lanjut ke sini kan gitu ya. Lanjut ke sini kan gitu ya. Yaitu yang berikutnya apa kira-kira? Yang keempat ya, kalau nggak salah ya. Yaitu transaksi persediaan antara HO dan branch. Oke ya, teman-teman ya. Jadi biasanya kan gini ya, teman-teman ya. Biasanya itu adalah yang lazim ya, secara umum, generally kan gitu ya, secara umum HO mensuplai barang dagang ya, barang dagang utama cabang atau branch ya. Dan cabang itu dipersilahkan untuk membeli barang dagang, barang dagang ya betul ya, barang dagang yang bukan merupakan barang dagang utama. Saya yakin Anda semuanya ini pernah main ke toko HP ya, ke toko HP. Toko HP itu kan ada yang punya punya merek tertentu ya, misalnya toko yang khusus menjual Samsung, khusus yang menjual iPhone kan gitu ya. Ada yang khusus menjual gitulah mereknya gitu ya. Jangan terlalu banyak sebut merek kan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, selain menjual handphone merek X kan gitu ya, dia juga menjual berbagai aksesorisnya. Ya, kecuali kalau dia toko HP macam-macam ya, kan ada toko HP macam-macam nih, segala macam HP, segala merek ada ya, tetapi ada juga yang toko mengkhususkan merek tertentu. Tetapi di dalam toko itu
ya, ternyata tidak hanya HP merek X itu saja yang dia jual, tetapi dia juga menjual tadi saya bilang aksesorisnya. Ya, misalnya pelindung layarnya, kemudian casingnya, ya, atau kameranya, ya, atau mungkin charger tambahannya atau apa kan gitu ya. Kalau misalnya ada yang charger aslinya, bawaan yang aslinya itu sudah rusak, maka Anda bisa salah satunya adalah membeli di toko itu. Nah, seperti itu Mas dan Mbak ya. Nah, biasanya kantor pusat itu membebaskan cabang untuk membeli barang dagang non utama itu dari supplier lain. Tetapi kalau merek ini harus dari saya. Nah, seperti itu ya. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat beberapa variasi. Beberapa variasi yaitu di sini nanti adalah pengiriman barang dagang. Ya gitu ya, dengan ongkos kirim ya, dengan ongkos kirim, dengan ongkos angkut atau dengan ongkos kirim, gitu ya. Nah ongkos kirim ini nanti karena kita pakai periodik, nama lainnya itu adalah freight end atau transportation end. Ini sami mawon ya. Nah gitu ya Mbak Dinda tahu ya kira-kira apa arti sami mawon ya Mbak Din? Tahu. Meskipun orang Bandung ya Mbak Din ya. Ilustrasi ya teman-teman ya di sini nanti ya. HO mengirim barang dagang ke siapa? Tentu saja ke cabang lah ya, ke cabang dengan harga faktur atau harga yang tertagihkan ya. Kira-kira 36 juta aja kan gitu ya. Ditambah ongkir ya. Saya bilang ongkir gitu aja ya, ongkir. Ongkos kirim 2 juta misalnya. Ya, teman-teman ya. Baik. Nah, di sini nanti ya transaksi ini nanti teman-teman akan dicatat oleh siapa namanya ya, cabang maupun oleh kantor oleh cabang maupun oleh kantor pusat. Kalau cabang sebagai apa? Transaksi penerimaan barang, kalau kantor pusat sebagai transaksi apa, Nak? Pengiriman barang. Betul. Oke ya. Nah, di sini nanti jurnal si kantor pusat itu adalah apa? Yaitu ya saya salah ya. Branch kan gitu ya. Misalnya branch terserah branch berapa, misalnya branch 2 boleh. Terus kemudian berikutnya di sini nanti saya perkenalkan ada yang namanya akun shipment to branch. Ya, misalnya di sini branch 2. Dan ongkos kirim dicatat dengan akun cash. Gitu Mas dan Mbak. Ya, di sini nanti adalah sebesar harga pokoknya. Tadi berapa teman-teman? 36 juta. 36. Terus kemudian berikutnya 2 juta. Gitu ya. Ya, terus di sini nanti untuk branch ya, di sini nanti totalnya ya, teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian si cabang dalam hal ini misalnya cabang 2 ya yang dapat kiriman ya, maka dia akan mencatat jurnalnya yaitu shipment from HO gitu ya. Kemudian di sini nanti ada freight in. Nah, untuk sementara ini kita pakai yang periodik dulu aja ya Mas ya biar kelihatan satu item per itemnya ya. Kalau kita pakai apa namanya Mbak periodik itu di sini nggak kelihatan apa ya, nggak kelihatan akun per akunnya ya. Kayak freight in kalau pakai perpetual kan langsung masuk inventory ya kan gitu ya. Saya jawab gitu aja ya. Makanya di sini pendekatannya adalah pakai apa? Pakai ya periodik. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini jurnalnya ya. Ini jurnal kantor pusat di sebelah kiri, yang sebelah kanan adalah jurnal dari si cabang. Nah, begitu teman-teman. Nah, sekarang izinkan saya untuk menjelaskan kedudukan dari akun apa di situ? Shipment. Ya, shipment to kan gitu ya, shipment to brand dan juga shipment from home office. Nah, shipment to branch dengan shipment from home office di sini sama saja, Mas dan Mbak. Ini nanti masuk ke COGS. Misalnya dalam hal ini adalah COGS-nya HO. Ya, kalau kita bicara ini ya. Ya, kita bicara ini berarti masuk ke COGS-nya HO, gitu ya. Anda tentunya tahu bahwa susunan COGS itu dimulai dari beginning inventory, kan gitu ya.
ditambah dengan purchase, atau kalau dia manufaktur Anda tambahkan COGM. Kalau kan gitu ya. Nggak usah tambah ini ya, pokoknya purchase-nya net aja ya, nggak usah tambah freight end, kemudian purchase discount, purchase return, alah kan gitu ya, nggak usah gitu ya. Terus kemudian berikutnya di sini nanti adalah goods available for sale. Nah, biasanya di sini nanti Anda menyebutnya sebagai GAFS kan gitu ya. Kadang-kadang saya ngikutin mahasiswa ki ngomong apa kan gitu tuh jadi itu gitu ya. Nah, biasanya ya apa ya di sini nanti ya, teman-teman ya. Shipment to branch itu kadang-kadang diletakkannya itu di sini. Ya, nggak apa-apa sih, tapi dia bersifat mengurangi gitu. Nah, di sini nih. Ini Nak, ya, ini. Terus kemudian ya kalau saya sih ya nanti boleh aja sih, nggak apa-apa, yang penting dia mengurangi, nggak usah pakai apa ya, dibikin apa Kak di sini Kak, dibikin berjenjang begini sih nggak masalah kan gitu ya, nggak masalah kan gitu ya. Nah di sini nanti ya, nah, biar di sini X-nya banyak ya, biar Anda nggak curiga ya kenapa X-nya harus banyak gitu ya, nggak usah 3 macam gitu ya, ya horor nanti. Nah ini yang lain saya sembunyikan ya teman-teman ya, supaya apa namanya, supaya menampilkan angka shipment to branch-nya saja. Nah seperti ini teman-teman. Jadi tempatnya itu di sini. Ya kadang ada yang di sini ya, kadang-kadang ada yang di sini kan gitu ya, nggak apa-apa, nggak masalah kan gitu ya, ya tidak masalah. Ya, gitu. Terus kemudian berikutnya adalah untuk yang branch. Ya ini saya modif dulu ya karena copy samping ya. Nah seperti ini ya. Oke ya, purchase. Nah, purchase ini adalah purchase dari pihak luar ya di sini nanti ya, teman-teman ya. From outside party, from outside supplier. Ya dari supplier lain kan gitu ya. Nah, di sini berapa? Nah, shipment from HO. Nah, di sini Mas dan Mbak nih. Jadi shipment from HO itu seperti sumber barang ya, pengganti dari purchase. Nah, atau temannya purchase juga enggak apa-apa. Nah, gitu. Nah, dia sifatnya nambah. Nah, begini teman-teman. Dan dia tidak ada apa? Dan dia tidak ada yang namanya apa Kak? Tidak ada yang namanya yaitu tadi shipment to itu ya, shipment to branch ya. Ya enggak ada, namanya di branch shipment to branch kan gitu ya. Nah, gitu. Nah, begitu teman-teman ya, tahu ya posisinya sekarang ya. Posisi siapa namanya? Shipment to dengan shipment from. Nah, begitu. Nah, ini ya, teman-teman ya. Ini dari jurnal ini ya. Oke. Baik, kira-kira demikian dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, kalau tidak ada, saya lanjut lagi ya. Yang kedua yaitu pengiriman barang dagang. Ya tentu saja plus ongkir ya, plus ongkir gitu ya. Di mana HO, mungkin kalau saya HO nyebutnya parent gitu tuh ya kadang-kadang slip gitu ya. Nanti minta tolong dipahami ya. Nyebut HO parent kan gitu ya. HO apa ya? Membebankan atau memarkup aja lah, menetapkan markup, margin laba, atau di sini namanya markup ya, markup sebesar, jadi di sini diperlakukan seperti penjualan Mas dan Mbak ke cabang. Nah seperti ini, supaya nanti apa kantor pusat itu juga punya tambahan laba. Dulu pernah ya belajar di cost accounting ya, yang itu loh Mbak Mas, yang profitabilitas setiap regional, setiap divisi ya. Saya lupa itu kalau bukunya Carter Usri itu chapter berapa itu. Kalau nggak salah sih yang dalam itu ya master budget ya, kalau nggak salah ya, yang perencanaan itu ya.
Pokoknya ya sejelas kan Iya. gitu. Rising kayaknya, Bu. Yang CVP kayaknya ya, CVP, cost volume profit. Iya, Bu, Ya di bab CVP. itu kayaknya. Ya CVP. Oka ini. Mudah-mudahan kamu tidak punya kenangan buruk waktu di cost accounting, Kak. Gitu ya, Kak ya. Ya, ilustrasi transaksi ya. Atau karena punya kenangan buruk itu kadang-kadang itu membuat orang itu semakin terkenang-kenang ya, Kak ya. Ya, Kak ya. Iya, Bu, betul. Iya, betul. KO menetapkan margin ya, margin laba misalnya 10% ya, 10% dari harga pokok. Gitu ya. Oke. Saya pakai yang ini aja ya, teman-teman ya. Berarti saya pinjem jurnal yang di atasnya aja nggak apa-apa ya. Biar cepet aja. Saya lihat dulu. Ya. Nanti kalau saya tidak sampai 4:30 nggak apa-apa ya. Saya mau merapikan uploadan nilai dulu. Ya teman-teman, mohon maaf ya. Kan gitu ya. Oh iya, Bu. Ya, wes Kak langsung seneng. Enggak apa-apa Kak, saya juga seneng Kak gitu ya. Bisa mengakhiri lebih cepat. Jarang-jarang loh kan gitu ya. Enggak loh, Bu. Iya. Enggak apa-apa kan Din ya? Iya. Iya. Dinda Iya, sih Bu. senyum-senyum itu. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi nanti ada akun yang namanya unrealized profit atau kalau di bukunya BIMS ya edisi 6 itu ada yang namanya loading ya, loading namanya loading to branch. Nah, seperti itu. Tapi saya menggunakan istilah yang barangkali familiar di Anda yaitu unrealized profit. Nah, unrealized profit di sini nanti adalah besarannya 10% dikalikan ini, Mbak Mas. Nah, gitu. Gitu ya. Jadi ada yang namanya unrealized profit. Kalau yang di atas tadi itu tanpa apa? Tanpa markup gitu ya. Kalau yang sekarang ini adalah dengan markup. Oke. Terus kemudian, nah sini Anda perhatikan, tolong perhatikan. Shipment from HO itu terdiri dari harga pokok ditambah markup. Tolong diingat-ingat ya. Nah, gitu. Nah, begini. Oke. Sehingga di sini nanti sum kan gitu ya. Nah, oke. Gitu Mas dan Mbak. Oke ya, kira-kira bisa diikuti. Nah, ini ya yang transaksi dengan apa namanya? Inventory ya. Oke. Izin bertanya, Bu. Terus iya silakan, Kak. Bu, jadi ya saya tadi mau tanya itu lupa. Jadi shipment itu sama shipment from itu sebenarnya akunnya neraca apa akunnya income statement ya, Bu? Iki akunnya income statement iki loh, Kak. Dulu. Ini kan sama kayak purchase gitu, purchase dan itu. Disamakannya sama itu ya, bukan sama kayak inventory. Enggak, bukan. Kalau inventory ya inventory, Kak. Inventory. Oh, iya. Baik, Bu. Iya, karena kan asumsi kita kan di sini kita pakai apa namanya? Kita pakai apa ya? Periodik ya, Kak ya? Ya, periodik. Oh, periodik, iya. Siap, Bu. Iya. Oke, baik ya. Sudah, yang ini berikutnya adalah yang tadi sebentar. Kalau saya nggak urut nanti ini ya 4. Berarti saya kelima ya, 5. Kelima yaitu apa di sini nanti? Saya ingin menunjukkan closing entries ya di sini nanti ya. Apa namanya ya? Tutup buku ya. HO dan cabang melakukan penutupan pembukuan. Ya,
closing entries lah. Anda kalau saya bilangnya adalah closing ya, closing entries. Ini pada akhir periode ya. Ini pakai angkanya apa ya? Pakai angkanya pokoknya ya ilustrasi aja ya, nggak usah dikaitkan dengan atas-atasnya ya teman-teman ya, minta tolong ya. Nah, di sini nanti kalau Anda masih ingat bahwa closing entries ya, di sini nanti asumsi menggunakan metode periodik ya, menggunakan sistem periodik ya, periodik untuk persediaan ya, atau persediaan, sistem persediaan periodik gitu aja biar Anda tahu. Ya, kalau Anda masih ingat, saya tidak satu-satu ya, langsung saya gabung ya teman-teman ya. Ada sales, kemudian berikutnya adalah merchandise inventory. Ini yang apa? Yang persediaan akhir kalau Anda masih ingat ya. Terus kemudian di sini nanti ada purchase. Kemudian di sini nanti ada shipment from HO, jangan lupa, kan gitu kan ya. Kemudian ada merchandise ya, merchandise inventory ini yang kapan? Januari bos ya, Januari 1. Kemudian berikutnya ada expenses. Ya, pokoknya expensesnya macam-macam lah ya, terserah ya. Gitu ya. Gitu. Dah. Kita kasih angka di sini. Yuk, salesnya berapa? Misalnya 200 juta. Ini misal saja Mas dan Mbak ya. Kemudian merchandise inventory-nya misalnya 20 juta. Ini misal. Terus kemudian purchase-nya 15 juta. Terus shipment-nya berapa kira-kira? 120 juta. Merchandise inventory awal misalnya 32 juta. Loh, kakean kan gitu ya. Terus kemudian ini misalnya 21 juta. Nah, misal aja Mas dan Mbak ya. Ini 220. Kalau ini berapa? Ntar ya, kita ini dulu ya. Nah, kita hitung dulu ya. Dia di saldo debit atau saldo kredit. Nah, oh berarti ini kan itu ya. Di sini ada yang namanya income summary. Nah, income summary. Kan gitu ya. Nah, gini ya. Ada income summary. Masih ingat ya? Ini adalah untuk menunjukkan apa, teman-teman? Ya, penutupan laba ya, angka laba kan ya, masih ingat ya? Nah, di sini nanti income summary yang berapa tadi? 32 juta ya, ini nanti akan dikirim ke kantor pusat. Nah, gini teman-teman. Nah, ini ya, bukan ke return earning. Home office. Cabang itu tidak punya akun return earning. Nah, sebagai counterpartnya di sini nanti home office akan mencatat, nah di sini nanti branch, kan gitu ya, branch ya. Kemudian pada income from branch atau branch income from branch. Nah, gini. Nah, ini 100%, nggak usah dikalikan persentase kayak kemarin. Gitu, Mas, Mbak. Oke ya, jadi kantor pusat itu memiliki apa? Oke ya. Dah. Terus kemudian berikutnya adalah saya sisipkan di sini ya. Sebenarnya ini bukan closing entries, tapi ini adjusting entries, tapi saya masukkan di sini ya. Jika barang dagang pada butir berapa tadi? 4.B terjual habis ya, maka HO akan membuat jurnal apa coba? Jurnal penyesuaian. Nah, saya tulis di sini penyesuaian realisasi dari unrealized profit. Nih, ya, kasih gini ya. Oke. Nih ya. Kita tengok ya, Mbak, Mas ya. Nih, di atasnya kan ada ini nih. Ini kan masih unrealized ya. Ketika dikirim itu diakui sebagai unrealized. Nah, gitu ya. Terus kemudian nanti kalau dia
barang dagang itu terjual habis ya oleh cabang kan ya. Nah, ini nanti kalau terjual habis ya oleh cabang ya Mas ya Mbak ya, maka nanti home office akan apa? Ya akan membuat ini menjadi realize kan gitu ya. Maka dia akan membuat jurnal, yaitu apa di sini nanti jurnalnya tentu saja unrealized di sini nanti ya, unrealized di debit pada income from brands ya. Nah, ini kita asumsikan semua terjual habis, ya, berarti kita akan merealisasikan semuanya gitu ya. Jadi dari sini Anda bisa lihat bahwa income from brands itu terdiri dari apa Mas dan Mbak? Terdiri dari dua komponen ya. Komponen yang pertama yaitu apa? Teman-teman di sini lihat. Ini adalah merupakan bagian laba dari cabang. Yang kedua ini adalah merupakan apa? Merupakan realisasi dari unrealized profit tadi. Gitu Mas dan Mbak. Ya. Nanti di soal di workbook itu saya sangat terkesan dengan soal itu ya, sehingga saya itu lihat ya di kertas kerja ya, yang menggabungkan antara laporan keuangan cabang dengan laporan keuangan home office. Nah, di sini akan kelihatan. Nah, gitu Mas dan Mbak. Ini satu hal yang ini ya. Oke. Nah, baru kemudian kalau di sini nanti apa? Home office melakukan tutup buku. Nah, ini ya. Oke ya, sini ya. Nah, tutup buku kita pinjam yang jurnalnya si ini ya, walaupun tidak ini ya. Nah, sini sama-sama ya teman-teman ya. Kan nanti kan home office pada akhir periode juga akan ini ya, melakukan tutup buku ya. Nah, seperti ini ya. Oke, tetapi di sini nanti kita tambahkan insert ya. Nah, di insert apa di sini? Income from brands. Nah, di sini teman-teman. Oke ya, income from brands-nya yaitu di sini berapa? Ini dari satu cabang ya. Anda bisa ngebayangin ya, maaf ya teman-teman ya. Nanti Anda bisa ngebayangin soalnya kalau dia punya 3 cabang, 4 cabang. Anda bisa bayangkan soalnya nanti capek bikin jurnalnya. Nanti ya. Nah, nanti banyak-banyak latihan. Nah, mohon banyak latihan ya. Seperti itu. Terus kemudian ya di sini sales, merchandise, inventory sama ya, income from brands, bedanya di sini nanti teman-teman. Oke. Kita bedakan angkanya, misalnya dia 800, terus kemudian ininya jadi 80 gitu ya. Misalnya purchase-nya itu kita tambahin berapa ini? Misalnya 550 gitu ya. Oke, seperti ini ya. Dah. Terus kemudian di sini nanti oh ya lupa saya, ada yang lupa Mas. Lupa apa, Bu? Shipment to brands. Ya. Apa, Kak? Iya, Bu, shipment to brands. Iya, betul. Ya, di sini ya, shipment to brands misalnya berapa ya? Misalnya 400, misal. 400 kok cuma 4 juta ya? Nih. Ya, oke. Sebentar. Masa expenses-nya sekian? Apa-apa ya? Nggak apa-apa ya. Coba nanti kalau ini ya. Sum kan gitu ya. Sini. Gede banget ya? Ya kita kurangin aja ya. Nah, di sini Mas Mbak. Ya misal saja Mas dan Mbak ya gitu ya. Aku kok curiga ya Mas. Aku kok curiga ya. Apa ada yang salah ya? Shipment. Apa shipmentnya benra gede-gede banget gitu, kita ini kan aja lah ya 100 aja ya. Gini, nah gini ya, nah biar ini. Ya gitu aja lah ya, gitu ya. Nah di sini nanti adalah retained ya. Kalau Anda jadikan satu di situ juga tidak apa-apa ya. Income summary-nya langsung Anda apa? Langsung Anda ganti dengan sini ya.
income summary yang di sini langsung ganti dengan return earning juga nggak masalah, silahkan, nggak apa-apa. Tapi untuk kepentingan umat banyak biasanya saya harus ya berstep-step karena tingkat pemahaman, tingkat ketertampungan dalam pikiran Anda masing-masing kan beda-beda kan gitu. Nah, begini teman-teman ya. Jadi di sini nanti ada shipment to dihapus, income from brands ya dihapus, kemudian ya kalau yang ini biasa ya, yang lain-lain. Nah, gitu teman-teman. Ya, selesai untuk transaksi cabang. Any question? Question any? Mbak Eni question? Halo, Bu, Mbak Eni. izin bertanya. Iya, silakan. Yang tadi itu yang home office itu berarti cuman muncul pas si cabang ngejurnal ya, Bu? Itu kan akunnya cabang. Akunnya. Kang Tapi Aulia. home office ekuitasnya pusat gitu, Bu. Ekuitasnya pusat. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana, Kang Yang Aulia? tadi kan yang itu, Bu, home office teh kan akunnya pusat ya, tadi teh ekuitas pusat dianggapnya teh. Nah, nanti teh kalau di itunya, Bu, berarti nanti itu ada RE, ada home office ya di di laporannya. Oh, ya, I see. Iya, ya. Saya mengerti yang dimaksud sama Kang Aulia. Oke. Jadi, ya, gini Kang Aulia, sebentar ya. Masuk kemana nih? Oh, sini aja ya. Oke. Kira-kira nanti neraca home office ya, neraca HO ya. Oh, neraca cabang dulu aja biar Kang Aulia biar tidak bingung. Ya neraca ya seperti yang Anda kenal ya Kang Aulia ya. Di sini nanti ya ada aset kan gitu ya. Asetnya nggak usah dibagi aset lancar dan kawan-kawan lah ya, nggak apa-apa ya. Ada kas. Ya, Bu. Kemudian ada receivable kan gitu ya. Terus kemudian ada supplies kan gitu ya, supplies. Oke, terus kemudian ada ya di sini nanti bolehlah aset tetap ya, land, building. Nah, ini aja gambarannya ya, equipment. Nah, gini. Ya. Nah, kayak gini terus kemudian ini kalau dia pakai apa namanya tadi kalau Anda masih ingat desentralisasi ya. Nah, terus kemudian di sini nanti kan seperti biasa ya, ada yang namanya liabilities ya. Nah, liabilities ya di sini nanti kan ada AP, ada NP kan gitu ya, Kang ya. Nah, di sini Kang, gini Kang, di sini nanti adanya home office Kang. Nah, gini Kang Aulia. Gitu ya. Nih ya. Ya, di sini nanti pakai jumlah-jumlah ya, di sini ya Kang ya. Nah, gini. Ya. Nah, jadi ekuitasnya si cabang itu adalah apa namanya home office itu gitu. Nah, sementara kalau yang punyanya siapa namanya? Punyanya si kantor pusat. Bentar Kang Aulia ya di sini nanti ya. Kalau punyanya kantor pusat bedanya di mana? Ya. Ini boleh saya copy ya. Nah, kan bentuk neraca kan di mana-mana sama. Gitu, ya. Nah, kayak gini ya. Sama ya seperti yang Anda pelajari kemarin lah kalau yang di kantor pusat ya di sini nanti ya. Neracanya siapa namanya? Home office ya, kantor pusat ya. Nah, sini. Nah, ini sudah seperti biasa, Kang. Ini ekuitas, Kang, ya. Atau ekuitas itu di sini nanti ada modal saham. Nah, gitu ya, saldo laba. Nah, kayak gini Kang Aulia. Jadi kalau modal saham ini semuanya adanya di sini. Adanya di mana? Di kantor pusat. Nah, gitu. Ya, Kang Aulia dan teman-teman yang lain ya. Nah, gini supaya Kang Aulia tidak bingung ya. Nah, sini. Jadi di sini terus di sini nanti ada brands. Oh iya lupa Kang, sebentar. Di sini nanti ada brands ya, gitu ya, brands. Nah, gitu Kang. Nah, gitu ya. Jadi branch itu ada di tempatnya si HO ya di apa namanya di kantor pusat ya di sini nanti ya. Brand 1, brand 2, brand 3 kan gitu ya dan lain-lain. Nah, gitu.
Nah, nanti kalau Anda konsolidasikan, nah begitu teman-teman. Tapi minggu depan saja ya, hari Senin ya, mudah-mudahan ya Mbak Dinda ya. Ya, Bu. Posisi saya sekarang agak sulit ya Mbak Dinda ya, karena pokoknya begitulah ya, gitu ya. Bu Wadir itu kalau ada apa-apa itu bawa saya kemana-mana kan gitu, sehingga saya agak susah. Ya itu aja sih ceritanya. Rapat ini, ayo rapat, Bu, saya ngajar. Seolah-olah Anda itu bisa dikalahkan gitu ya, padahal kan saya sebenarnya gimana gitu di depan Anda. Maaf ya, maaf banget ya. Maaf banget ya, saya lebih takut sama yang di atas saya dibanding dengan Anda. Itu masalahnya. Makanya saya bilang, Mbak Dinda, maaf, bisa carikan jadwal lain enggak? Kan gitu ya. Nah, gitu teman-teman. Itu aja sih, supaya saya enggak terlalu banyak ngeluh ya. Terus gitu aja ceritanya ya. Maafkan saya ya. Semangat, Maafkan Bu. saya yang sudah ya enggak apa-apa sih, Kak. Maafkan saya sudah menelantarkan Anda. Nah, ini ya nanti ya teman-teman ya. Ini nanti yang menjadi akun resiprokal. Ya. Terlebih tadi shipment tadi ya Kak ya, shipment ya. Shipment, terus di sini nanti kalau misalnya ada barang yang masih belum terjual, nah di sini Kak, nanti ada yang namanya akun unrealized profit. Nah gini Kang Aulia ya, terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi saya ingat Kang. Nah di sini. Oh iya. Jadi nanti ada akun unrealized profit. Unrealized profit ini adalah saldo yang belum terrealisasi. Dia dicatat sebagai unrealized profit. Nah seperti itu, menjadi bagian dari liabilities. Gitu ya teman-teman ya. Ya tentu saja di sini nanti ada inventory ya di sini ya, ada inventory dan lain-lain. Nanti kita lihat pada saat proses konsolidasinya, pada saat proses konsolidasi atau penggabungan laporan keuangan cabang dengan laporan keuangan home office. Nah, begitu Kang Aulia. Ya Bu, tadi teh ini Bu agak bingung pas yang ada panah itu nih Bu, yang diilustrasikan tadi teh yang home office. Yang mana tuh? atas kalau nggak salah. Yang pas awal-awal. Ya sebentar. Yang ini? Ini ya? Nah itu Bu. Ya. Kirain teh ya dari. Tadi ya Kang ya. Kirain teh di CHO juga gitu. Iya, analogi akun modal dari HO, maksudnya modal dari HO. Oh, akun modal dari HO ya maksudnya ya. Oh, akun modal ya. Di sini analogi dengan misalnya gini ya, modal gitu aja ya, nggak usah pakai ini. Ya, maafkan atas ketidaktransparanan kan gitu ya. Iya, di sini. Ya Bu, makasih baik. Bu. Ya, sama-sama Kang Aulia. Sambil saya save ya untuk ininya, untuk apa namanya, materinya. Oke. Baik ya. Saya izin berpindah ya teman-teman ya, dari Excel ini nanti saya berpindah ke Word ya. Saya agak sedikit enak ya menuntaskan sesi materi hari ini. Ya, saya pindah ke Word ya, izin untuk stop share ya. Oke. Iya Bu. Terima kasih Kak. Ya, saya pindah ke workbook ya. Workbook yang saya tulis tapi jarang saya baca sekarang. Wes lali ya Mas, isinya apa Mas kan gitu ya. Jan, dosen kayak gini kan gitu ya. Ya ini materinya saya bikin ringkas karena sebenarnya ini kan apa ya, latihan ya, sebenarnya workbook itu kan latihan ya. Cuman yang modulir rata gawe-gawe. Belum saya bikin belum sempat kan gitu ya. Baik, saya pengen ini dulu ya.
saya nyaman kalau menerangkannya itu pakai workbook ini. Gini Mas dan Mbak, pada kasus tertentu terkadang itu ada yang namanya pengiriman antar cabang. Kalau yang saya terangkan di Excel tadi itu adalah pengiriman dari pusat ke cabang. Termasuk nanti di workbook ini Anda lihat bagaimana kalau ada retur, ya retur dari barang yang dikirimkan kantor pusat ke cabang, cabang mengirimkan ke kantor pusat. Nah, perlakuannya seperti apa ya? Nanti sambil promosi ya, gitu ya. Nanti bisa Anda baca di workbook ya, seperti itu. Nah, sekarang yang kita bahas di sini nanti adalah pengiriman antar cabang ya. Kan gini ya, beberapa kemungkinan ya Anda mendapati antar cabang itu kan saling kontak-kontak kan gitu ya. Masih ada persediaan, masih ada barang nggak bro kan gitu ya. Masih ada stok kagak kan gitu ya misalnya. Kalau masih ada stok nih, saya ada pembeli nih di sini nih, tapi barang gua udah habis kan gitu. Sehingga ya antar cabang itu dimungkinkan apa? Saling mengirim barang. Gitu ya. Nah, di sini nanti prosesnya bagaimana? Ternyata prosesnya itu sedikit agak rumit ya dalam pencatatan di kantor pusat. Dan kemungkinan ya kalau cabangnya itu agak jauh kan gitu ya, barangkali nanti ada yang namanya tambahan biaya pengiriman, Mas dan Mbak ya. Nah, karena nanti transfer antar cabang di mana barang-barang ini kan harus atas sepengendalian kantor pusat. Harus pengendalian kantor pusat sehingga semuanya ya pergerakan barang-barang ini nanti harus diketahui oleh kantor pusat. Nah, seperti itu. Nah, jadi gini ya, ini sebagai ilustrasi dulu ya. Kantor pusat ini mengirimkan barang dagang ke cabang senilai 100 juta ya dengan biaya pengiriman 2 juta gitu ya. Nah, ini ya kantor pusat itu sudah ngirim ke cabang M kan gitu ya, entah cabang Malang, entah cabang Bandung kan gitu ya. Nah, situ ya. Malang, Bandung kan gitu ya. Kan nggak ada Bandung ya. Kalau orang Jawa ngomongnya kan Bandung gitu ya. Nah, ini ya. Yaitu senilai 100 juta dengan biaya pengiriman 2 juta ya. Terus kemudian beberapa hari ya cabang Y kehabisan persediaan barang dagang sehingga pusat memerintahkan cabang M yang lokasinya lebih dekat dengan cabang Y untuk mengirimkan barang dagang yang dikirim beberapa waktu lalu ke cabang Y ya dengan biaya kirim sebesar 1,2. Jadi kalau saya ilustrasikan kayak gini Mas dan Mbak, bentar ya pakai ilustrasi. Di mana-mana itu kalau saya nggak gambar itu kayaknya ada sesuatu yang hilang gitu ya, maafkan saya ya, gini kan gitu ya, maafkan saya ya, kan gitu ya. Nah ini misalnya kan apa Mas dan Mbak, di sini HO ya, HO kan gitu. Terus kemudian HO ini ngirim ke mana ayo? Ngirim ke cabang M ya. Nah itu teman-teman. Nih ya, dia ngirim ke misalnya di sini nanti adalah cabang M. Ini ya. Nah, terus kemudian berikutnya, nah di sini nanti ada cabang Y, misalnya gini cabang Y itu di sini. Ini ya. Nih. Oke ya. Awalnya siapa namanya si kantor pusat itu kan mengirim barang kan ke sini. Ini ya. Oke ya. Terus kemudian cabang Y ini apa Mas dan Mbak membutuhkan apa ya? Membutuhkan persediaan. Sehingga di sini nanti diperintahkan dari kantor pusat ini untuk ke cabang Y. Nah, seperti ini. Ya. Nah, terus kemudian kalau yang kita ketahui bahwa ongkos kirim maaf. Ya. Ongkos kirimnya tadi berapa nak di sini? Sebentar, 2 juta ya. 2 juta ya di sini ya. Oke. Dari kantor pusat ke cabang M ya.
Nah, seperti ini. Terus kemudian berikutnya adalah nah, ini adalah dia berapa? 1,2 ya, 1,2. Nah, seperti itu. Sementara kalau misalnya Y ini mengirimkan secara HO ya, HO mengirimkan secara langsung ke cabang siapa namanya Y, ini ternyata biayanya hanya berapa? Atau saya kebalik tadi ya? 1,8 ya? Oh ya, enggak ya, berarti ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini Mas dan Mbak. Nih ya. Nah, ini ya ceritanya ya. Jadi cabang M ini mengirimkan barang ke cabang Y. Nah, seperti itu yang barang dagang yang nilainya 100 juta ya di sini ya. Barang dagang yang nilainya 100 juta. Nah, gini Mas dan Mbak. Oke ya. Nah, bagaimana transaksinya? Nah, kita lihat teman-teman. Ya. Pertama adalah yaitu pengiriman dari kantor pusat ke cabang ke cabang M ya. Ya, seperti yang sudah kita lihat tadi, jurnalnya adalah branch ya pada shipment to dan cash, yaitu di sini nanti adalah 102 juta ini. Ya, branch M, kemudian shipment to branch dan cash. Ya, masih ingat ya? Kemudian cabang M ketika menerima barang dagang ini, dia akan mencatat shipment from HO, ya sudah Anda kenal, freight in 2 juta, dan home office 102 juta. Nah, ini tadi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu pengiriman barang dagang dari kantor pusat ke cabang. Nah, sekarang yang menarik itu adalah di sini nanti bagaimana pengiriman dari cabang M ke Y. Pengiriman dari cabang M ke Y ya Mas ya Mbak ya, ini saya singkirkan dulu ya biar enggak ini ya, enggak terlalu mengganggu kan gitu ya. Oke. Nah, di sini nanti Anda perhatikan bahwa cabang M itu dari jurnalnya dia seolah-olah membatalkan ini ya teman-teman ya, membatalkan kiriman dari kantor pusat ya, yang dicatat pertama ya ini ya. Ya, kalau Anda perhatikan home office ada di sebelah apa teman-teman? Sebelah yang sini kredit, di sini debit. Dan di sini adalah ditambah dengan ongkir tambahan ya, ongkir tambahan dari cabang M ke cabang Y 1,2. Di sini nanti berarti home office, kemudian shipment from HO, Anda lihat di sini dikreditkan, freight in juga dihapus 2 juta dan ada tambahan freight in, ada tambahan ongkos maksudnya 1,2. Nah, seperti ini. Inilah jurnal yang dicatat ketika cabang M itu mengirimkan barang dagang ke cabang Y. Nah, terus kemudian berikutnya adalah cabang Y ketika menerima barang dari cabang M, seolah-olah itu dia menerima dari kantor pusat. Gitu Mas dan Mbak, bukan dari cabang M. Makanya dia mencatatnya adalah shipment from HO. Shipment from HO ya sebesar harga pokok ya 100 juta. Terus kemudian ada freight in. Nah, freight in-nya itu menggunakan normal 1,8 seolah-olah dikirim dari kantor pusat. Gitu ya. Terus kemudian home office ya. Ini ya ditambah aja ya 101,8. Nah, nanti yang melakukan clearing atau melakukan rekonsiliasi adalah kantor pusat. Itu Mbak Mas. Jadi tadi kan Anda lihat ya di sini ya cabang kantor pusat itu telah apa? Telah apa yuk? Telah mencatat adanya pengiriman ke cabang M kan gitu ya di sini ya. Oke. Ini ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kan dibatalkan karena ternyata apa? Atau dikurangi atau dibatalkan karena ternyata barang itu pindah ke cabang Y. Dan jadi branch M di sini di debit, nah di sini di kredit. Ketika barang tersebut pindah ke cabang Y. Termasuk juga akun shipment to M, ya shipment to M nih ya. Shipment to M di sini nanti juga apa Mas dan Mbak? Ya sama ya di sini nanti perlakuannya ya teman-teman ya. Nah, shipment to M ini nanti juga akan akan dieliminasi. Oke? Nah, nanti diganti dengan apa? Branch Y 101,8 ya, kemudian shipment to Y kan gitu ya. Dan di sini nanti ada pembengkakan loss on excessive freight charges sebesar 1,4. 1,4 itu karena apa?
Karena di sini ongkirnya adalah sebesar ini ya. Ini ya 3,2 ya teman-teman ya. 3,2 artinya gini, untuk mengirimkan barang dagang ke Y saat ini ternyata kantor pusat itu menanggung biaya ongkir 2 juta ditambah 1,2. Kan gitu. Padahal kalau direct, kalau secara langsung ternyata hanya 1,8. Nah, selisih antara 1,2 dengan 1,8 itu menjadi apa? Pembengkakan biaya. Makanya dicatat sebagai loss on excessive freight charges. Nah, gitu. Yuk, silakan kalau ada yang mau ditanyakan yang terkait dengan kirim-mengirim ya, kirim-mengirim barang dagang. Izin bertanya, Bu. Silakan. Kalau pengiriman dari pusat ke cabang atau cabang ke cabang ini pencatatannya itu kapan ya, Bu? Misalnya kantor pusat sama cabangnya itu catat jurnalnya itu pas pengiriman atau pas sudah sampai, Bu? Terima kasih. Ya, biasanya ya kalau apa namanya ya? Apa namanya ke cabang. Ini kalau sudah sampai ya biasanya Kak ya, memastikan ya. Ya, nanti kalau kita pakai asumsi FOB shipping point atau FOB destination gitu aja lah kalau itu ya. Asumsi ya Kak ya. Karena kan titik pencatatan atau titik pengakuan sebenarnya. Pencatatan itu kan tergantung asumsi asumsi pengangkutan yang dipakai. Apakah Anda mau pakai FOB shipping point? Ya, shipping point itu ketika barang diangkut, ketika barang masuk ke pengangkutan, itu berarti sudah berpindah. Sudah berpindah ya, artinya cabang M sudah melepaskan haknya ke cabang Y. Nah, berarti cabang M ini sudah boleh membuat jurnal seperti ini, Kak. Cuman nanti masalahnya itu adalah pada tanggal 31 Desember itu sering terjadi bahan untuk adjustment ya. Ya, Kak ya. Adjustment itu gini, barang masih dalam perjalanan, in transit ya. Ketika misalnya cabang M itu telah membuat jurnal, sementara cabang penerimanya kan karena dia belum terima kan dia nggak di gudangnya kan belum ada. Nah, gitu sih Kak, timbul complicated-nya Kak ketika Anda menanyakan mengenai kapan pencatatan, apakah barang diterima atau barang ketika diangkut. Nah, tadi sebenarnya saya ingin menghindari area situ Kak, kan gitu asumsi pokoknya barang diangkut itu barang sampai gitu Kak. Perjalanannya nggak sampai sedino Kak. Gitu. Iya Bu. Izin Bu, tapi ya nggak apa-apa. Nanya Sandi Bu. Nggak apa-apa. Oh, iya. Nah, jadi nanti dikembangkan lagi, maksudnya nggak apa-apa Kak. Nanti kalau dikembangkan lagi, misalnya kalau asumsinya FOB destination atau FOB shipping point, nah itu berlaku Kak. Nah gitu. Gitu ya, Kak. Ini ya Mas Solka ya Kak ya. Iya Bu. Terima kasih. Oke. Baik, yang lain-lain teman-teman ada yang bertanya lagi Kak? Materi kita tinggal penggabungan dan mungkin sedikit tentang akuntansi agen ya. Cuman akuntansi agen itu seperti akuntansi kas kecil sehingga tidak terlalu berat lah ya untuk saya tinggal atau untuk saya abaikan gitu ya. Masih ingat ya akuntansi kas kecil ya? Ada yang namanya impress fund, kemudian floating fund kan gitu kalau Anda masih ingat dulu. Ya, itu nanti aja ya. Kita kembali ke akuntansi cabang dulu. Bu, izin bertanya. Silakan Mbak Jihan. Ya, silakan Mbak. Tapi terkait yang tentang tadi Bu, yang di Excel yang expense. Iya Mbak Jihan, kenapa? Yang expense yang ditanggung pusat kayak advertising expense tadi Bu, kalau misalkan itu expense-nya yang lain itu sama aja ya Bu, yang di jurnal pusat itu yang misalkan yang ada prepaid-nya itu pakai prepaid atau tetap expense Bu? Iya, baik Mbak Jihan. Izin untuk stop share ya Mbak Jihan dan teman-teman ya. Saya pindah ke Excel ya. Yuk, saya pindah ke Excel. Iya. Ini ya. Mari kita lihat. Nah, ini kan Mbak Jihan ya.
Ini hanya berlaku, ini bukan masalah prepaid atau enggaknya Mbak Jihan. Ya, ini bukan masalah prepaid atau ininya ya kan gitu ya. Tapi di sini adalah karena beban apa ya namanya beban iklan ini dialokasikan Mbak. Beban ini dialokasikan ke cabang gitu. Kalau misalnya begini Mbak Jihan. Jadi nanti masuknya ke sini ya saya. Misalkan gitu ya. Ya, saya tambahkan sini. Saya kasih contoh transaksi yang menggunakan prepaid, Mbak. Misalnya gini, HO dan Brands ya melakukan transaksi sewa operasional. Ya, sewa operasional itu kan biasanya jangka waktunya tidak lama ya, jangka waktu misalnya hanya 3 bulan misalnya. Ini ya, Mbak ya. Nah, seperti ini ya. Oke, atau ya mungkin di 3 bulan atau 6 bulan bolehlah kan gitu ya. 3 bulan terlalu cepat kan gitu ya. 3 bulan. Atau misalnya HO saja juga boleh, nggak harus ini ya, nggak harus berdua ya, berduaan mulu sih kan gitu ya misalnya. Ini. Nah gini Mbak Jihan. Nah kalau misalnya dia sewa, nah ini kan kalau Anda lihat dia boleh pakai akun apa di sini nanti sebentar. Sini HO ya. Nah di sini kan boleh Anda mencatatnya boleh prepaid rent atau boleh prepaid rent maksud saya di sini pada cash. Ya, nah seperti ini Mbak Jihan. Jadi ini bukan masalah akun prepaid atau bukannya, tapi kalau ini sewa ini hanya untuk kantor pusat, dinikmati kantor pusat, ya dicatat sendiri untuk kantor pusat. Tidak ada alokasi gitu Mbak Jihan, gitu ya. Gitu sayang, ya. Jadi nanti kalau misalnya pada akhir periode sewa, ya kita akan membuat adjustment ya, rent expense pada prepaid rent, tapi hanya untuk HO saja. Gitu Mbak Jihan. Kalau yang ada nggak ya Bu yang misal beban yang tidak langsung gitu Bu yang ditanggung pusat tapi cabang juga menikmati seperti tadi advertising expense, tapi yang misalkan expense-nya itu kayak asuransi gitu Bu, insurance expense gitu. Itu apakah cabang itu pasti bayar sendiri atau itu juga ditanggung sama pusat? Seperti itu Bu. Ya, itu tentatif ya Mbak ya. Tentatif itu artinya tergantung kebijakan ini ya, tergantung kebijakan pusat cabang ya. Kalau misalnya pusat bersedia menanggung biaya asuransi semua pegawai, nah gitu ya, tidak dibebankan ke cabang. Nah itu boleh saja Mbak Jihan. Sehingga di sini nanti akan ada ini ya Mbak ya, di sini ya, saya insert ya di sini ya. Nah ini juga boleh Mbak. Dia misalnya kan kantor pusat sebentar ya, berarti di sini nggak usah pakai nomor aja ya di sini ya. Kantor pusat menanggung kan gitu ya, atau membayar ya, membayar premi asuransi jiwa semua pegawai ya, semua pegawai ya, semua pegawai perusahaan ya, baik yang di pusat maupun di cabang. Gini Mbak ya. Nah, maka di sini nanti dia ya di kantor pusat dia akan mencatat, yaitu di sini Anda boleh menggunakannya adalah prepaid insurance. Nah, seperti ini Mbak. Kemudian pada cash. Ini ya Mbak ya. Terus kemudian ya sama kayak yang tadi Mbak Jihan, misalnya kan di sini ya. Kalau di alokasi ya, nggak usah banyak-banyak ya Mbak ya, gini aja ya. Nah, ini ya. Terus kemudian berikutnya atau misalnya gini Mbak, bukan prepaidnya dulu ya, sebentar gini. Mungkin lebih tepatnya sih proses bisnisnya tidak ini ya. Yaitu di sini nanti adalah kalau sudah adjusting entries ya, kalau sudah adjusting entries berarti di sini nanti adalah insurance expense ya, di sini Mbak. Kemudian pada apa? Pada prepaid dulu Mbak. Nah, kayak gini. Ya, saya sampai lupa Mbak. Nah, baru nanti bebannya ini yang akan dialokasikan kepada siapa? Kepada cabang. Nah, ini lebih praktis ya di sini nanti ya, Mbak ya. Ya, misalnya ini Mbak, kita pinjam ini ya, pinjam yang seperti ini ya, sini ya. Nah, ini kalau dialokasikan Mbak, misalnya dialokasikan kepada ini. Nah, seperti ini Mbak. Nah, kayak gini. Kalau Anda misalnya kasih angkanya misalnya 25 juta misal. Ya. Nah, gini.
Nah, nanti tinggal menghitung ya, tinggal menghitung berapa jumlah karyawan yang ada di kantor pusat maupun di masing-masing cabang. Nah, gitu. Gitu ya, Mbak Jihan ya, misalnya cabang 1 10%. Cabang 2 misalnya 25%. Kan tergantung jumlah karyawan ya. Nah, gitu. Dan seterusnya. Gitu ya, Mbak Jihan ya. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Nah, ini misal saja ya, misal saja gitu. Nah, itu Mbak Jihan. Nah, sama ya kayak gini ya. Nah, itu nanti kalau di branch ya di sini nanti ya teman-teman ya, branch-nya ya dia akan mencatat opo iki, mencatat ya di sini nanti adalah insurance expense pada home office Mbak Jihan. Nah, tapi ini tergantung soal ya Mbak, karena kan ini tentatif ya. Tentatif artinya tergantung kebijakan dan transaksi dari masing-masing perusahaan. Nah, kalau ada kejadian yang seperti ini, maka jurnalnya begini. Nah, gitu Mbak Jihan dan teman-teman. Oke, baik ya, teman-teman ya. Untuk materi hari ini saya cukupkan sampai sekian ya. Nanti materinya akan saya kirim ke Dinda. Dan nanti Dinda untuk hari Senin mungkin mepet ya, mohon maaf ya teman-teman ya. Nanti dapatnya saja sambil kita bahas untuk yang penggabungan ya, penggabungan laporan cabang dengan kantor pusat. Gitu. Oke, demikian teman-teman. Yang lain ya boleh kita akhiri ya untuk pertemuan kita di sore hari ini. Ya, mohon maaf pertemuannya menjadi lebih cepat. Ya. Dan juga terima kasih atas kesediaannya ya untuk diubah-ubah jam kuliahnya ya, akhirnya sampai ketemu di Jumat sore ini ya. Sebenarnya saya merasa bersalah, tapi ya mau gimana lagi gitu ya teman-teman ya. Baik ya, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi saya akhiri ya. Ada bantuan penutup nggak Mbak Dinda? Ngomongnya Ada Bu pelan-pelan. dari Jihan. Oh, dari Mbak Jihan. Oh iya, silakan Mbak Jihan. Izin ya, Bu. Iya, silakan Mbak. Waduh, ku dibungkus pita. Panggil adik untuk pertemuannya. Cukup sekian pertemuan kita. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Terima kasih. Cakep. Iya, terima kasih Jihan. Sampai ketemu hari Senin Jihan dan teman-teman semuanya. Baik ya teman-teman ya, selamat sore. Iya, sama-sama. Semoga sehat. Saya akhiri end meeting ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.